Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Video kali ini adalah salah satu alasan kenapa aku nggak bikin review buku di bulan kemarin. Jadi memang di bulan kemarin itu ya sekitar 2 bulanan lah, aku tuh kayak mendadak males baca alias dapet reading slump. Akhirnya aku baca buku-buku yang memang lebih ringan lah. Ya di bulan Agustus ini aku bukannya baca buku-buku tentang sejarah gitu kan yang memang masih ada hubungannya sama 17 Agustusan kan, ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tapi aku malah baca komik. Ya, ini dia bacaanku. Ya memang masih ada satu lah yang masih berhubungan sama kemerdekaan atau sejarah Indonesia, tapi ya kayak cuma album foto gitu. Nah nanti aku bakalan tunjukin ke kalian deh kayak gimana. Oke, kita akan mulai aja video Agustus wrap up. Meski mungkin munculnya agak telat karena ini hampir di akhir bulan September, but it's okay lah ya. Yang penting aku upload video aja gitu biar nggak ngilang di hati-hati kalian semua. Ya oke, kita akan mulai dari buku yang paling ringan lah. Ini dia, The Complex. Sebenarnya ini bukan buku sih, tapi komik udah aku bacanya tuh di awal-awal September, tapi aku masukin aja di bulan Agustus ini karena nanggung. Soalnya di Agustus ini biar aku tuh udah mulai ke horor lagi. Nah, jadi nanti nih teman-teman, nanti akan dimanjakan review buku horor yang akan aku post di bulannya Oktoberan lah ya, jadi ngepas gitu, Oktober buku horor ya gitu. Oke, jadi sebenarnya komik ini tuh bercerita tentang apa sih? Jadi ini tuh tentang urban legend, dimana ada satu komplek yang dia itu terkenal angker gitu, dan si perempuan ini yang jadi tokoh utamanya dia tinggal di situ. Gitu, jadi dia tuh kayak berhalusinasi bahwa orang tuanya tuh masih ada, masih tinggal bersama dia, padahal ya sebenarnya udah pada meninggal dan cuman dia doang gitu yang selamat gitu. Dan dia ketemu sama hantunya, terus kena rasuk lah kayak gimana, dan akhirnya ya nggak happy ending gitu. Oke, kita lanjut ke komik yang kedua. Ini adalah komik seri, ada komik seri 1 sama komik seri 2, ya udah tamat gitu, cuman ada 2 seri doang. Judulnya Salon Diana, dimana Salon Diana ini tuh menceritakan tentang Salon Diana gitu, dengan seorang nailis yang tampan dan terampil. Jadi dimana ada cewek-cewek, ya kalau nailis pasti berhubungannya sama cewek-cewek remaja kan ya. Cewek-cewek remaja ini tuh datang ke Salon Diana buat ngehias kuku-kuku mereka gitu. Tapi ya namanya ngehias kan, apalagi yang nailisnya tuh tampan gitu ya, pasti ngajak ngobrol kayak gitu kan, diajak ngobrol. Dan kalau misalkan si nailisnya tiba-tiba nanya, misalnya nih, emang kamu beneran ya gak suka sama si dia? Terus kalau misalkan si ceweknya ketahuan ngebohong, misalnya enggak kok, kayak cewek-cewek yang agak munafik gitu lah, enggak kok aku nggak suka sama dia, meskipun dia tampan aku tetap aja nggak suka, bukan tipe aku. Nah itu ketahuan tuh sama si nailisnya dan dikasih kutukan yang ditanamkan di si kukunya ini gitu. Jadi sebenarnya ini komik remaja, cuman ya aku lucu aja gitu pas bacanya itu. Terus ada Tengai Retrogikal. Nah kalau Tengai Retrogikal ini kayak semacam fantasi, bilang supernatural bukan sih, ya kayak hampir fantasi supernatural sih. Cuman yang bikin aku gedek sama si komik ini adalah dia cuma 2 volume, sebentar. Sebenarnya kan gak cuma 2 volume aja, karena dia ceritanya masih lanjut. Terus kenapa aku suka sama ini, karena si Tengai Retrogikal ini bercerita tentang satu kelompok manusia yang tinggal di Tengai, perumahan Tengai, apalah pokoknya di Tengai gitulah. Nah penginapan atau perumahan atau apa, pokoknya namanya Tengai aja ya. Nah di Tengai ini si kelompok manusia ini tuh berusaha untuk menutupi apa yang ada di dalam Tengai gitu, dimana ada seorang anak kecil yang diutus oleh yang punya dunia katanya harus membetulkan error yang ada di dunia ini gitu.
Dan yang lucunya, jadi ceritanya tuh dunia kita ini ada semacam apa ya, kayak data-datanya gitulah. Dan si ketua librarinya tuh, ketua perpustakaannya, kepala perpustakaannya tuh salah pencet, yang akhirnya mereset si bumi. Ini lucu ya, mereset si bumi. Dan dia mengutus satu anak kecil ini buat membetulkan semuanya. Jadi kayak nge-backup data-data yang ada di bumi gitu. Biar kalaupun kereset itu masih ada backupnya gitu. Aduh, kecekit. Oke, lanjut. Nah, kalau ini novel anak kecil, novel anak-anak. Judulnya Jejak Orang Bati, mengungkap misteri di Pulau Seram. Nah, ini ceritanya tuh jadi ada anak kecil laki-laki terus sama ayahnya pergi ke Pulau Seram. Nah, Pulau Seram ini tuh berada di, ya aku agak lupa, cuman luar Pulau Jawa lah, berada di luar Pulau Jawa. Dan di Pulau Seram ini punya mitos yang namanya orang bati, di mana orang bati ini tuh bisa makan manusia gitu kalau misalkan si daerahnya itu diganggu gitu. Dan si anak kecil ini tuh mendapati bahwa sebenarnya ada misteri lain di balik si sosok orang bati ini. Jadi kayaknya tuh sebenarnya bukan orang bati deh katanya gitu kan. Kayaknya ada suatu hal yang lain, soalnya berhubungan dengan penangkapan burung-burung langka gitu. Dan mereka ya berhasil buat mengungkap si penjahat yang menangkap burung-burung langka itu gitu. Ini cocok banget ya buat adik-adik yang mungkin lagi suka cerita-cerita detektif dengan tokoh yang anak-anak juga. Ya, ini lucu soalnya si tokoh anak kecil yang tokoh utamanya ini. Nah, yang ini nih yang pakai baju biru, dia ini berusaha buat menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan orang tuanya yang tadinya kesel. Tapi ya namanya anak ke orang tua ya sayang ya, kalau hilang ya pasti dicariin gitu. Dan kebalik gitu, bukan anaknya yang hilang tapi orang tuanya yang hilang dan anaknya yang nyariin gitu. Lucu kan? Nah, terus ada ini juga komik Rainbow Love Pape dan Popo. Kalau ini komiknya lebih komik dewasa ya, cuman menyediakan kehangatan-kehangatan gitu. Dan aku suka sama dia ini, dalamnya dia full color layoutnya kayak gini, kelihatan ya. Nah, ceritanya ya sepenggal-sepenggal gitulah, agak rumit juga ceritanya. Bukan rumit, tapi aku menceritakannya agak rumit soalnya dia kayak penggalan kisah gitu tentang pasangan yang namanya Pape dan Popo. Tuh, dan ini dia ini album Bandung. Aku bakalan liatin ke teman-teman semua sekilas aja. Sebenarnya aku udah pernah bikin reelsnya, udah masuk juga ke TikTok. Ini kayak gini, dia foto-foto Bandung zaman dulu kayak gini. Sebenarnya kalau baca sama perintilannya nih, keterangan perintilannya kayak begini, ini nggak akan bisa 15 menit tuh nggak akan 1 hari beres lah, pasti perlu berhari-hari. Cuman kan aku cuma ngelihat ininya doang sama tulisan keterangan kecilnya doang. Jadinya cepet beresnya. Kalau ininya dilewat kadang-kadang gitu tuh. Soalnya kalau buku kayak gini kan gak mungkin sekali 2 kali dibaca ya, pasti nanti akan dibaca ulang kayak gitu. Oke. Oke. Dah. Sip. Nah, jadi itu dia Agustus wrap up di bulan Agustus. Kenapa jadi belepotan? Ya, jadi itu. Dan diantara kesemua buku ini, mana yang aku favoritkan? Yang aku favoritkan sebenarnya Tengai Retrogikal. Cuman ya keselnya dia cuma 2. Aku cari-cari juga nggak ada, cuma 2 doang. Mungkin karena kurang laku atau gimana, nggak tahu juga. Dan spoiler, jadi bulan depan aku akan nge-review apa? Tada! Pada nungguin nggak nih? Tada!
Udah setahun nih. Dari 2001 baru dibaca 2022. Dari 2021. Iya benar, setahun nganggurnya. Oke, kalau kayak gitu thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi buat bikin video. Oke, thank you dan bye-bye.